Oke, jadi tema kita kan bulan ini memang tentang kekhawatiran ya. Nah, kita memilih tema untuk, tentang bahagia yang melampaui kekhawatiran gitu. Karena ini awal temanya itu dari, Cici Terry ya. Dia kepikiran, dia ngomong gini ke aku, "Kris, kita udah akhir bulan nih, nanti bawa tema tentang kekhawatiran, kita dapat ngomongin apa nih?" Gitu. Semuanya udah dibahas di awal-awal gitu kan. Akhirnya kita ngebahas tentang bahagia yang melampaui kekhawatiran gitu. Kita di sini mau fokus lebih ke bahagianya. Jadi kita nggak mau fokus tentang kekhawatirannya, tapi kita mau fokus lebih ke bahagianya. Lanjut dulu. Nah, mungkin boleh dijawab nih, boleh ditulis di chat ya. Kalau menurut kalian bahagia itu apa? Bahagia menurut kalian itu apa? Dapat jodoh. Oh, ini ke SY Komsel berarti Cici Terry ya yang tulis ya. Ada lagi? Oh, udah. Nggak ada lagi ya. Ya, mungkin bahagia kita cuma sebatas yang ada di gambar ini doang ya. Kayak jadi kaya mungkin ya, punya uang, punya 271 triliun gitu mungkin. Terus eh, kita dapet jodoh gitu ya, tadi ada yang tulis tuh admin PSI Komsel nggak tahu siapa, dalam percintaan gitu ya. Terus juga mungkin impian kita tercapai. Misalnya mau punya rumah atau mau beli mobil, beli motor atau mau jalan-jalan gitu ya. Ya itu bahagia ya, aku juga bahagia sih kalau punya itu gitu ya. Kalau punya salah satu dari itu atau semua gitu ya itu pasti bahagia lah. Nggak mungkin nggak ada orang yang nggak bahagia gitu. Tapi kalau kita bahagia cuman sebatas itu doang, itu yang kurang tepat sih. Jadi kita kayak membatasi kebahagiaan kita. Kalau misalnya kita nggak punya salah satu dari itu, misalnya kita eh, belum bisa pergi jalan-jalan gitu, misalnya mau jalan-jalan keluar kota, tapi kita belum bisa. Terus masa karena kita nggak dapat hal itu, kita jadi nggak bahagia gitu. Kita jadi kayak menyalahkan Tuhan gitu. Atau misalnya kita ada gagal mungkin di kerjaan atau mungkin di kuliah kita, masa kita jadi eh, menghilangkan kebahagiaan kita karena itu. Ya sedih pasti, khawatir juga pasti ada gitu ya. Tapi itu nggak boleh sampai kita menghilangkan kebahagiaan kita sih. Kayak yang tadi Jessica udah bilang di awal, kalau bahagia itu lebih ke pilihan ya. Bukannya kayak sesuatu yang kita dapat, tapi sesuatu yang harus kita lakukan. Boleh lanjut? Nah, jadi bahagia itu karena apa? Kita harusnya bahagia karena kita masih bisa bersekutu sama Tuhan, kita masih bisa didampingi sama Tuhan gitu ya. Kita masih dikasihi sama Tuhan, kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang ini kita masih ada di sini semua, yaitu kita harusnya bahagia karena berarti Tuhan masih mau kasih lihat ke kita ke depannya ada sesuatu yang indah gitu. Yang kita mungkin nggak tahu. Kita kan pasti ngelihatnya cuman apa yang ada sekarang doang kan. Kita nggak tahu apa yang ke depannya. Tapi Tuhan yang tahu ya Tuhan mau ngasih lihat kita hal-hal yang indah itu ke depannya gitu. Makanya kita harusnya bahagia karena itu. Boleh lanjut Ibu Terry? Oke. Kita mungkin baca di Matius 6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi salah satu pencuri terbesar dari kebahagiaan kita itu sebenarnya adalah khawatir ya. Tapi kalau kita khawatir itu sebenarnya hal-hal yang normal ya. Karena kita juga manusia gitu khawatir.
Tapi jangan sampai kita hidup dalam kekhawatiran gitu. Karena khawatir itu sesuatu yang sia-sia. Kalau kita baca di situ, kekhawatiran siapa yang di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada hidupnya. Kalau misalnya kita khawatir, yang pasti kita sedih kan ya. Kita sedih, kalau sedih ya kita biasanya apa ya diem doang gitu ya, entah di kamar atau di mana. Tapi habis itu kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau kita terus-terus khawatir ya kita nggak akan bisa menambah apapun di hidup kita gitu. Kita nggak bisa keluar buat ngelihat hal-hal yang luar biasa gitu ya ke depannya gitu. Jadi kekhawatiran itu menurut aku nggak produktif gitu ya, nggak produktif, kurang berguna juga gitu. Dan bahkan bisa aja karena kita khawatir malah kita nambah masalah baru gitu. Misalnya kita karena khawatir terus jadi di kerjaan kita jadi nggak fokus. Terus karena khawatir kita di kuliah kita misalnya kita jadi nggak masuk kelas gitu. Di sekolah juga kita jadi bolos kelas. Di kerjaan juga kerjanya ngaco gitu ya. Nah, yang kayak gitu malah nambah masalah baru kan jadinya. Jadi jangan sampai kita terlarut dalam kekhawatiran. Oke, boleh lanjut? Cici tadi? Nah, udah. Oke, mengapa kita perlu bahagia ya? Kalau kenapa kita perlu bahagia, di sini aku ada ambil 3 poin ya. Mungkin yang pertama itu di Amsal 17 ayat yang kedua-dua. Boleh di next biar bisa lihat ayatnya. Nah ini, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur itu. Siapa mungkin nggak tahu, kalian pernah dengar nggak ya kalau misalnya tuh ada orang kanker misalnya yang parah banget gitu ya, itu sebenarnya itu masih ada kesempatan buat sembuh kalau misalnya memang dia ya punya punya keinginan buat hidup gitu ya, punya keinginan buat sembuh gitu. Kalau misalnya dia ada sakit tapi di pikirannya cuman, aduh kayaknya hidupku cuman seminggu lagi deh, hidupku cuman sebulan lagi deh, cuma mikirnya kayak gitu doang, ya itu nggak akan bisa sembuh-sembuh gitu. Tapi kalau misalnya dia mikirnya, nanti setelah sembuh, pengen kesini, pengen kesini, pengen ngelakuin ini, pengen ngelakuin itu gitu. Kalau kayak gitu kemungkinan sembuhnya bakal lebih sembuh gitu. Bahkan lebih besar. Karena ya kita beriman, kita akan sembuh, kita percaya gitu ya. Dan itu yang ngebuat kita, hati kita jadi tenang, jadi gembira, dan itu yang bikin obat yang manjur gitu. Aku pernah kenal satu orang itu umurnya kalau aku nggak salah ingat sekitar 70 tahunan ya. Jadi bisa dibilang opa-opa itu. Nah dia itu dulu cerita dia pernah kena stroke. Jadi sama sekali dia nggak bisa gerak. Dia stroke kan tangannya kaku gitu, kakinya kaku gitu ya. Ngomong juga susah. Terus dia udah coba segala jenis pengobatan alternatif, udah ke A, B, C gitu. Kata orang di sini bagus, dia jabanin, dia ikutin gitu. Terus gak sembuh juga. Terus kata orang nih obat ini bagus, dia minum gitu. Gak sembuh juga. Ke dokter sini katanya bagus, gak sembuh juga gitu. Sampai akhirnya udah banyak banget dia kemana-mana, tetap gak sembuh-sembuh gitu. Tapi dia nggak kayak nyerah terus mikir kayak ya mungkin ini hidup gue kayak gini gitu, nggak mikir kayak gitu. Tapi dia cerita dia itu pas misalnya kayak lagi di kamar mandi gitu ya sambil mandi, itu dia berusaha kayak gerak-gerakin badannya dikit-dikit gitu, gerakin badannya dikit-dikit gitu, sampai akhirnya uh, sekarang pas aku ketemu sama dia terakhir itu bener-bener bisa jalan,
nggak kelihatan kayak orang abis stroke gitu ya. Tangannya juga aman gitu, nggak kenapa-napa itu. Biasanya orang stroke kan juga mulutnya kaku ya. Ini dia enggak gitu dan ngomongnya lancar ya. Dan kelihatannya kayak sehat, nggak ada sakit apa-apa gitu. Ya penyakit-penyakit tua aja lah ya gitu, penyakit yang orang tua biasa itu ada gitu. Tapi kelihatannya kayak sehat-sehat aja, dia masih bisa naik tangga, turun tangga gitu. Nah itu karena dia tetap percaya kalau ya dia bisa sembuh gitu. Jadi itu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mungkin bisa balikin ke sebelumnya, Terry. Nah, terus yang kedua, hati yang gembira membuat kita sehat ya. Ini di slide selanjutnya tadi, Ter. Ada. Nah, ya ini. Di Amsal 14 ayat yang ke-30 kita baca dulu nih. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh gitu ya. Jadi hati yang tenang itu sesuatu yang kita lakukan. Jadi bukan kita tenang karena begitu adanya gitu ya. Tapi kita tenang karena kita mau tenang gitu. Hati yang tenang bukan berarti nggak ada masalah gitu ya. Ya tetap bisa aja ada masalah, tapi dia memilih buat tenang. Kalau misalnya hatinya tenang ya, di situ tulisannya buat menyegarkan tubuh. Menyegarkan tubuh itu maksudnya kita nggak, kalau misalnya kita sedih gitu ya, kita nangis kan ya pasti bakal lemes. Lemes, kalau udah gitu pasti pilek. Kalau udah pilek pusing gitu ya. Kalau udah nangis gitu ya udah pasti tubuh tuh rasanya nggak enak lah gitu. Nah itu kenapa tuh ada yang nangis kayak si Komsel ya. Nah, tapi kalau hati kita tenang ya itu menyegarkan tubuh kita gitu ya. Terus kalau yang di Amsal 12 ayat ke-25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia gitu. Perkataan yang baik menggembirakan dia. Itu pentingnya kita kayak kalau misalnya kita lagi ada masalah, tetap percaya sama firman Tuhan gitu ya. Kita tetap harus perkatakan firman Tuhan gitu. Karena ya itu janji-janji Tuhan itu sesuatu yang baik. Itu cuman itu doang yang bisa kita pegang ya. Firman Tuhan doang gitu. Orang lain ngomong apa ya, bisa aja orang lain ngomong malah jatuhnya malah nyakitin kita gitu. Bukannya bikin kita tenang, malah bikin kita tambah khawatir gitu kan. Tapi kalau firman Tuhan kan ngebuat kita jadi terus hidup dalam Tuhan gitu ya. Itu pentingnya juga buat kita tetap hidup dalam firman Tuhan, dan kalau memang bisa ada teman misalnya yang kita lihat khawatir ya kita perkatakan juga firman Tuhan itu. Balik lagi ke awal. Nah, dan yang terakhir di Filipi 4 ayat keempat, nih aku bacain aja ya. Filipi 4 ayat yang keempat, ya ke spoiler dong Terry. Ya udah gak apa-apa deh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah ya. Nah, Andri kayaknya pernah bilang deh di salah satu khotbahnya dia, kalau bersukacitalah itu maksudnya kita disuruh buat bersukacita itu. Jadi itu perintah dari Tuhan buat bersukacita. Bukannya kita pasti bersukacita, tapi kita disuruh buat bersukacita. Kalau misalnya kita lagi sedih, dikasih tahu udah happy aja gitu, bersukacitalah gitu. Jadi lebih ke itu perintah dari Tuhan supaya kita terus bersukacita. Next step. Berarti back sekali ya. Back lagi deh. Oh benar. Oke, berarti yang tadi ya yang ini. Nah, tadi kan aku ngebahas tentang secara Alkitab gitu ya. Tapi kalau secara medis tuh sebenarnya bahagia itu ada juga gitu ya. Kalau secara medis itu yang pertama tuh kesehatan mental gitu ya. Mungkin kalau bahasa jakselnya sekarang gaulnya Gen Z itu mental health gitu ya. Nah, terus
jantungnya sehat. Kalian pernah dengar nggak sih kalau misalnya ada penelitian atau apa ya, aku lupa. Pokoknya kalau kita ketawa itu bisa ngebuat jantung lebih sehat gitu ya. Sama kayak kita kayak lari gitu. Ya tapi nggak dengan ketawa, nggak sama kayak lari juga, maksudnya lebih ke jantungnya, nggak bikin kita kurus juga gitu ya. Kalau mau kurus ya tetap masih olahraga, cuman jantungnya sehat gitu. Nah terus juga menghindari stroke. Habis itu yang keempat ada memicu pola hidup yang sehat gitu. Karena kalau kita happy kan kita pasti bawaannya mau olahraga, mau sehat gitu ya. 5, mempertahankan berat badan yang ideal gitu. Karena kalau kita stres biasanya ada orang yang mungkin jadi lebih kurus, itu kan jadi nggak sehat. Tapi ada juga orang yang makan terus ya, jadi lebih gendut gitu. Tapi kalau misalnya kita happy kan enggak gitu ya. Dan yang terakhir ini memperpanjang usia, ya pastilah ya, kalau kita happy, pasti ada keinginan hidupnya lebih jauh gitu ya. Nah, terus yang lanjut Ter. Nah, ini terakhir aku ingetin lagi kalau tetap harus bersukacita ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, mungkin aku mau cerita juga ya, beberapa, ya mungkin 1 sampai 2 minggu terakhir ini, sampai ya 1 sampai 2 minggu terakhir ini aku juga ada satu masalah yang aku bisa ceritain gitu ya. Ya kalau dibilang masalahnya juga cukup berat gitu. Mungkin kalau aku itu kenapa tuh nangis dia. Nah masalahnya cukup cukup berat. Ya bisa dibilang mungkin hampir tiap hari eh, nangis ada kali ya gitu. Hampir tiap hari gitu ya. Tapi kalau sekarang sih ya udah enggak lah. Udah nggak nangis lagi, cuman kalau masih ada kepikiran atau apa ya tetap ada gitu ya. Nah, gimana aku menghadapi itu gitu. Jadi ini kayaknya ya mungkin bisa dibilang pas kali ya mau bahas tentang kekhawatiran dikasih khawatir beneran gitu 1 sampai 2 minggu terakhir ini gitu. Eh gimana aku kemarin ngehadapinnya gitu ya. Aku yang pasti awal-awal ya shock gitu ya, shock dan adalah maksudnya kayak bertanya-tanya gitu, kenapa maksudnya masih kejadian gitu kan. Karena nggak ada orang yang mau, punya masalah lah ya pasti ya, tapi bertanya-tanya ya itu pasti ada gitu. Dan aku cuman berusaha buat confess, buat memperkatakan firman Tuhan doang kalau Tuhan itu kasih masa depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera gitu ya. Dan semua yang Tuhan rancangkan tuh pasti yang terbaik gitu. Mungkin kita nggak tahu sekarang gitu ya. Kayak aku juga nggak bisa ceritain gitu. Kenapa itu kejadian, kenapa itu masih terjadi gitu ya ke aku gitu. Aku juga nggak bisa ngasih tahu. Karena ya memang baru kejadian gitu. Tapi aku cuman bisa percaya kalau aku yakin ya suatu saat mungkin berapa bulan lagi atau mungkin berapa tahun lagi pasti suatu saat Tuhan kayak bilang itu loh alasannya gitu. Pasti ada lah gitu. Kalau misalnya kita lagi ada masalah juga gitu, kayak kalian lagi ada masalah juga, ya tetap perkatakan firman Tuhan gitu ya, percaya karena pasti suatu saat Tuhan bakal kasih tahu sih alasannya apa gitu. Meskipun kita nggak tahu ya, karena yang kita lihat juga cuman sebatas apa yang ada sekarang aja gitu. Apalagi cowok kan pakai logika ya biasanya, cowok tuh lebih pakai logika. Ya kita pakai logika gitu, kayak kayaknya nggak akan kejadian deh gitu. Kenapa mesti kejadian gitu? Kalau pakai logika tuh pasti kayak gitu. Tapi kalau penglihatan Tuhan kan beda ya. Penglihatan Tuhan itu nggak bisa masuk dalam pemikiran kita lah gitu. Hal-halnya.
Sama waktu beberapa minggu terakhir ini aku diingetin satu lagu ya, yang ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana gitu. Jadi di situ kata-katanya ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Kalau kita lagi ada masalah ya jangan sampai ada masalah nih langsung kayak aduh nyerah deh, aduh nggak bisa deh gitu. Jangan gitu. Jangan nyerah dan tetap harus ada usahanya, tetap harus berusaha sebisa kita gitu ya. Buat menghadapi masalah itu. Jangan cuman kayak nangis doang, diem, nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi mesti ada hal-hal yang kita coba buat kita lakuin. Itu ada yang chat ya, jadi lupa kan mau ngomong apa nih, si Andreas Mario TV ini. Nangis tuh begini atau begini. Itu beda ya. Kalau yang pertama itu nangis sedih, kalau yang kanan itu nangis bahagia gitu. Kalau yang lagi ada masalah mungkin nangisnya yang kiri ya. Kalau mungkin lagi nggak ada masalah, nangisnya yang kanan gitu. Oke, menjawab ya, Kakak Andreas Mario TV. Oke, jadi balik lagi nih, tadi kan kita masih coba terus semua yang kita bisa ya. Jangan sampai gitu ya, kita lagi ada masalah sekarang, terus kita ke depannya nanti malah nyesel gitu. Kok dulu nggak ngelakuin ini ya, kok dulu nggak ngelakuin ini ya. Jangan sampai nyesel kayak gitu gitu. Tapi kita tetap harus berusaha dulu gitu. Nah, setelah berusaha, ingat di lagu tadi terakhirnya apa? Tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana itu. Tetap setelah kita berusaha ya kita harus tetap percaya terus kalau nanti hasilnya mau itu sesuai ekspektasi kita atau enggak, ya itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Gitu. Mau itu happy ending buat kita sekarang atau sad ending buat kita yang sekarang, ya itu pasti yang terbaik lah buat dari Tuhan buat kita itu. Oh, ya kalau aku beberapa minggu ini ya diingetinnya ke situ sih. Jadi buat kalian mungkin yang lagi punya masalah juga, lagi khawatir juga, mungkin kalian nggak tahu kayak kenapa terjadi gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya, nggak ada yang tahu juga. Ya aku pun ini juga aku nggak tahu kenapa mesti terjadi gitu. Cuman bisa ya percaya doang gitu ya. Percaya terus ya jalanin aja lah gitu. Nanti juga pasti suatu saat kita tahu alasannya apa gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Cici Terry. Kok Kris semangat ya. Biar masalah cepet kelar ya kok Kris ya, biar bahagia melampaui kekhawatiran itu benar-benar bisa dipraktekkan ya kok Kris ya. Nah, kita berlanjut nih teman-teman. Tadi kan udah jelasin mengapa gitu kita mesti bahagia gitu. Nah, sekarang gue mau jelasin bagaimana kita dapat bahagia gitu. Caranya gimana gitu. Nah, ini nih ada 5 poin ini kebanyakan di Filipi 4, di perikop Filipi 4 itu. Nah, yang pertama, gimana kita bisa bahagia tuh yang harus mesti dilakukan duluan adalah kekhawatiran harus pergi. Karena kalau kekhawatiran nggak pergi, nggak ada spotnya gitu. Kita mau gimana gitu bisa bahagia kalau masih ada khawatir gitu. Karena bahagia tuh kayak menarik ke kanan gitu yang positif, khawatir itu kan menarik ke kiri gitu yang negatif. Kalau dua-duanya ada, kita kemana gitu, tarik menarik gitu. Jadi khawatir harus pergi gitu. Jadi biar kita benar-benar full ketarik ke yang positif ke kanan gitu. Khawatir harus pergi itu kita buka dulu di Filipi 4 ayat 4 yang tadi nih, yang Kok Kris sudah bilangin.
gimana biar kekhawatiran itu pergi, kita harus bersukacita gitu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, di ayat 7-nya dibilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus gitu. Jadi kayak kalau kekhawatiran sudah pergi, ya kita bisa mengisi itu dengan damai sejahtera Allah gitu, bahagia itu sendiri gitu, bahagia yang penuh gitu, yang melampaui segala akal gitu. Jadi itu yang akan menguasai pikiran kita gitu. Jadi kalau kekhawatiran udah cabut, kita bisa kita akan dipimpin oleh si damai sejahteranya Allah gitu. Jadi kita eh, nggak akan tarik menarik lagi gitu. Kita akan lebih fokus dengan si bahagia itu gitu. Karena ya kekhawatiran tuh ya pasti harus pergi lah, karena kekhawatiran tuh kan juga belum tentu terjadi dan belum terjadi gitu. Itu kayak cuma nambah-nambahin beban doang gitu. Kita jadi akan melewati capeknya itu tuh 2 kali gitu loh. Nah udah gitu si khawatir ini itu tuh nggak sama yang namanya antisipasi gitu. Kalau antisipasi kita buat mempersiapkan gitu, kayak kemarin tuh bilang di sub kayak kalau khawatir misalnya besok ujian gitu, kita mempersiapkan diri gitu. Dengan itu kita mempersiapkan diri untuk belajar gitu. Jadi besok kita bisa gitu ujiannya. Nah kalau kita cuma khawatirin doang, kita kan cuma mikir kayak, aduh gue nggak bisa nih, gue nggak dengerin pelajaran, aduh gue gagal nih, aduh ntar gue nggak lulus gimana, aduh nanti gue nggak dapet kerja gimana, aduh nanti gue kalau luntang lantung gimana. Kan kalau khawatir akan terus menerus menggulung ke hal-hal yang menarik kita ke bawah gitu loh. Jadi nggak akan habis, nggak akan ada habisnya kalau kita khawatir terus gitu. Tapi kalau kita udah buang kekhawatiran itu dan damai sejahtera Allah yang memimpin, itu kita akan siap gitu menghadapi apapun masalah yang di depan gitu, karena kita udah di dalam damai sejahteranya Allah gitu, kita udah dalam pimpinannya Tuhan gitu. Si gimana cara kekhawatiran itu harus pergi juga, kita harus menguasai pikiran kita gitu, karena apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi hidup kita gitu. Medan peperangan kita tuh yang utama itu pasti di pikiran sendiri gitu, bukan kita nggak mungkin kalau ngelawan orang itu lebih lebih gampang gitu daripada ngelawan pikiran diri sendiri gitu. Nah itu si pikiran kita harus kita bener-bener kendaliin gitu, karena kalau pikiran kita nggak kita kendaliin, si pikiran itu tuh yang akan mengendalikan perasaan dan perbuatan kita gitu loh. Ya kayak tadi kalau Chris bilang, dia misalnya lagi khawatir, itu tuh pasti kan pikiran dia lagi pusing mikirin kekhawatiran itu, perasaan dia kan juga jadi kayak galau gitu, nggak mood, nggak happy gitu, yang kayak ruwet gitu, rungsing gitu kan. Nah itu kan juga mempengaruhi perbuatan gitu, kayak dia udahlah ini gue males ikut, nah gue males lari, gue males ini, gue males ini, maunya diem aja, maunya nangis aja, maunya tiduran aja kan kayak gitu, karena pikiran kita udah dikuasai oleh si kekhawatiran itu gitu. Nah pas kita udah memutuskan kita mau buang kekhawatiran itu, digantiin kan sama damai sejahteranya Allah. Jadi entah gimana gitu, karena kan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal gitu kan. Jadi kita sebenarnya kan kita nggak punya alasan untuk nggak khawatirin itu gitu. Tapi karena udah Tuhan yang pimpin gitu, kita udah tenggelam dalam damai sejahteranya Tuhan, itu tuh kita bisa tenang aja gitu, kayak ya nggak tahu gimana gitu, hatinya ya berasanya tenang aja gitu. Tapi kan bisa aja gitu ya, ada yang bilang juga kayak, tapi Kak, nggak bisa deh, mana bisa sih kalau orang lagi khawatir dibilang jangan khawatir gitu, harus bahagia, gimana ceritanya gitu. Bisa, karena sebenarnya ya, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk khawatir gitu. Kayak dari bayi lahir, dia nggak akan pernah khawatir besok dia makan apa, dia dirawatnya dengan baik apa enggak, orang tuanya kaya apa enggak gitu. Nggak ada. Jadi kan khawatir itu tuh nggak natural gitu. Maksudnya bukan bawaan setelan pabrik gitu ya. Khawatir tuh jadi hal yang dipelajarin seiring bertambahnya manusia itu jadi dewasa gitu loh. Karena dia tahu pas dia gede, pas dia beranjak dewasa gitu, misalnya dia jatuh itu sakit, dia kan jadi kayak belajar gitu.
udah deh gue nggak mau jalan lewat sini deh, itu kemarin gue pernah sakit gitu, kayak gitu kan sesuatu yang dipelajari gitu. Kuatir tuh nggak otomatis ada. Nah, kalau kuatir itu nggak otomatis ada, berarti kan menjadi bahagia itu juga bisa kita pelajarin gitu loh. Jadi kayak kuatir, kalau dari kecil kita kuatir terus, itu kan kita jadi membentuk kebiasaan kita gitu. Nah, berarti kan menjadi bahagia juga bisa kita pelajari sampai itu menjadi kebiasaan baru kita gitu. Jadi bisa gitu sebenarnya, kan nggak khawatir, karena khawatir itu nggak otomatis. Nah, yang kedua itu kita harus bersyukur dalam segala hal. Mungkin terdengar klise, tapi emang ini penting sih gitu, kayak nggak bersyukur dalam segala hal tuh gimana gitu, kayak ya kita sederhana itu nggak menggerutu dan meributkan hal-hal yang kecil gitu. Mungkin emang kita nggak bisa bersyukur tentang segala hal, tapi kita bisa bersyukur dalam segala hal gitu. Kalau tentang segala hal, misalnya kita, wah lu harus bersyukur lu, rumah lu kebakaran misalnya kayak gitu. Itu kan bukan rumah kebakarannya yang kita syukurin gitu. Kita ya nggak mungkin dong bisa bersyukur rumah kita kebakaran, tapi kan kita bisa bersyukur walaupun dalam rumah yang kebakaran kita masih selamat, orang tua masih selamat, misalnya harta benda beberapa yang penting masih selamat, itu kan begitu gitu. Bersyukur itu kan berarti menemukan hal baik yang Tuhan berikan walau keadaan nggak baik gitu. Jadi kita harus latih bersyukur dalam segala hal gitu. Nggak menggerutu gitu, kayak gue pernah dengar khotbah pendeta ini kesel nih, dia lagi parkir di mall gitu, dia lagi parkir. Sebenarnya kan dia yang salah parkir gitu, dia parkir kayak di tempat vale, tapi dia ditegur satpam, dia nggak terima gitu, dia ngeributin hal itu gitu, dia menggerutu, dia kesel gitu sama satpamnya gitu, kayak apa sih aku mau parkir di sini di belakang-belakang, padahal kan emang bisa di sini gitu, bla 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 gitu. Dia debat tuh sama satpamnya yang negor dia. Nah udah gitu dia istrinya tuh bilangin, sebenarnya kan yang salah tuh lu, karena ini tuh parkiran vale, lu nggak boleh parkir di sini gitu. Nah karena dibilangin gitu sama istrinya, si pendeta itu jadi kayak waduh gitu, dia jadi mulai gelisah tuh hatinya gitu, mulai khawatir kayak waduh, oh tadi gue ngomong apa ya sama si satpam itu, waduh apa kata-kata gue melukai ya sama satpam itu gitu, kayak cuma gara-gara itu kan dia jadi kepikiran gitu loh, dia jadi nggak enak nge, ngebales satpam itu gitu dengan kata-kata yang padahal dia salah tapi dia nggak ngaku salah gitu. Nah dengan begitu dia sampai mesti balik lagi ke tempat itu dan sampai ngebawain bingkisan lah gitu buat satpam itu karena dia mau minta maaf gitu, karena jadi kan kalau dia nggak ngeributin hal-hal kecil kayak gitu gitu, kalau misalnya pas ditegur dia ya udah gitu, itu kan dia nggak akan jadi khawatir melukai satpam itu gitu loh. Nah kita juga harus bersyukur itu tuh tentang hal-hal yang udah kita punya, simple itu gitu, karena seringkali kita nganggap sepele hal-hal yang udah kita punya dan kita ngejar apa yang kita belum punya gitu, kayak misalnya kita punya tangan, kita harusnya bersyukur kita punya tangan, tapi kan jarang dong kita bilang, oh Tuhan terima kasih ya saya punya tangan gitu, itu kan jarang. Pasti kita ributinnya kayak Tuhan, aku nggak punya jam tangan yang bagus sih, kok aku nggak punya gelang yang bagus sih, yang kayak gitu-gitu kan hal-hal itu yang malah kita fokuskan gitu, kita lupa gitu jadinya akan hal-hal yang sebenarnya kan udah kita punya gitu. Jangan pernah anggap apa yang kita punya itu sepele gitu, justru harus kita makin syukuri seperti itu. Nah, yang poin ketiga adalah kita harus gimana kita bisa bahagia itu dengan belajar menaruh perasaan dalam kata-kata yang jelas. Itu ada di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi ketika kita khawatir, itu biasanya yang kita rasain tuh ruwet gitu ya, kayak kita nggak tahu nih sebenarnya kita, iya kita tahu misalnya kita musingin masa depan gitu misalnya, musingin keuangan gitu. Tapi kita kayak jadi nguring kemana-mana gitu loh, kita akan
akan ruwet gitu jatuhnya karena kita lagi khawatir gitu. Nah, kita harus belajar menaruh perasaan kita dalam kata-kata yang jelas, karena dengan begitu membuat akal budi kita tuh menjadi lebih ringan gitu dan clear gitu. Kita jadi lebih tahu inti permasalahannya tuh apa gitu. Karena gue pernah baca kayaknya di buku psikologi atau apa gitu. Itu tuh ketika kita lagi khawatir gitu, pikiran kita lagi ruwet, itu tuh kita harus diem dulu, kayak orang mah mundur satu langkah, kita ngelihat apa yang kita rasa tuh dari kayak point of view orang ketiga gitu loh. Jadi bukan yang kita di dalamnya, tapi kita di luar ngelihat ada yang lagi ngerasain kayak gitu gitu. Nah kalau kayak gitu kan kita bisa ngelihat secara garis besar dan kita bisa menyelidiki kenapa kita intinya tuh apa gitu, kita merasa apa gitu. Satu-satu tuh jadi bisa lebih terurai gitu. Nah terus di Filipi ini juga dibilang, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Membawa segala hal dalam doa gitu. Doa itu benar-benar hal yang harus jadi pilihan pertama ketika hati kita gundah gulana gitu. Tuhan emang tahu apa yang kita butuhkan gitu, yang kita inginin apa gitu. Tapi ya Tuhan pengen dengar secara langsung gitu, secara spesifik dari hati kita yang terdalam juga gitu. Apa sih sebenarnya yang kita pengen gitu. Makanya kita ya boleh gitu ketika lagi ruwet kita doa sama Tuhan kayak curhat, Tuhan kok kenapa ya, kok pusing nih kayaknya mikirin ini. Ya nggak apa-apa, tapi kan itu jatuhnya tuh jadi kayak kita akan tetap ruwet juga gitu di situ gitu. Nah perlahan-lahan ya kita belajar juga buat menaruh dalam kata-kata yang jelas gitu, yang spesifik gitu. Tuhan, aku merasa sedih gitu misalnya karena ini gitu. Itu kan jelas gitu. Jadi kita tahu apa yang kita minta, apa yang kita doakan gitu. Jadi lebih to the point gitu. Kita sendiri secara akal budi juga lebih tertata gitu, nggak kayak benang kusut gitu. Nah, ada doa itu diakhiri dengan ucapan syukur gitu. Kenapa gitu? Karena dengan ucapan syukur berarti kita melepaskan kendali kita akan apa yang menjadi jawabannya gitu. Jadi kita udah doa nih, udah minta jawabannya apa, terserah Tuhan gitu. Itu berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan gitu. Kita nggak ngatur-ngatur Tuhan gitu. Kita melepaskan kendali kita untuk serahin ke Tuhan gitu. Terserah Tuhan mau jawabnya apa kayak gitu. Nah, poin selanjutnya adalah kita bisa bahagia dengan fokus memikirkan pada hal-hal yang benar. Itu ada di Filipi 4 ayat 8. Nah ini dia. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu ada lagunya sih. Kalau kalian lebih hafal dengan lagu tuh, ada lagunya gitu. Enggak, saya nggak akan nyanyi karena itu bagian Koko Christian gitu yang jadi WL. Tapi ada ya. Ya kalau Christian mau nyanyiin dulu kalau Christian. Kayak gitu. Nah, fokus memikirkan pada hal-hal yang benar gitu. Hal-hal yang benar itu apa aja? Ini semua yang benar. Apa itu semua yang benar? Semua yang benar itu berarti kita memikirkan hal yang objektif gitu, hal yang valid, benar-benar terbukti dan tidak reaksional gitu. Seringkali kan kita ketutupan ngelihat secara objektif tuh gara-gara emosi kita gitu kan. Kalau kita udah emosi, apa juga jadi salah gitu. Nah makanya kita harus mikirin semua yang benar gitu. Kita harus tenang dulu, nggak reaksional, dan kita lihat secara objektif gitu. Apa sih sebenarnya yang lagi kita hadapi kayak orang mah gitu. Nah terus semua yang mulia itu berarti memikirkan hal yang berkualitas, benar, bertujuan, dan berbobot. Itu jadi kayak misalnya kita mikirin kayak tentang pelayanan kita gitu, kita mau menginjil kemana misalnya gitu, kita mau ngelakuin apa gitu, hal-hal yang menyenangkan Tuhan gitu, bener-bener yang jelas gitu, yang bener-bener kelihatan itu emang hal yang benar, ada tujuannya, dan itu berbobot gitu. Nah terus semua yang adil itu berarti memikirkan hal yang tidak merugikan orang lain gitu. Kayak kalau kita
simpelnya tuh kalau kita nggak mikirin semua yang adil tuh kita kayak mau menang sendiri, itu tuh jatuhnya biasanya sih kalau misalnya dalam apa ya, dalam kerja misalnya gitu, kayak, lu jatuhnya mau ngejatuhin orang nih, mau jatuhin rekan kerja gitu. Itu kan kita akan memikirkan semua hal yang licik gitu, yang menyakiti si orang yang mau kita jatuhin gitu kan. Itu kan, kita akan jadi ruwet gitu, karena pikiran kita kan jadi fokusnya kayak mau jatuhin dia mau jatuhin dia mau jatuhin dia gitu. Kita bukan fokus pada apa yang kayak kita bisa apa nih, biar kita yang, naik pangkat gitu misalnya, kayak gitu. Terus semua yang suci itu berarti memikirkan hal yang, kitabiah gitu, kayak sesuai firman dan kehendaknya gitu, seperti merenungkan firman Tuhan gitu, daripada kita, mikirin yang enggak gitu, lebih baik tiap hari kita bener-bener merenungkan firman Tuhan gitu, merenungkan ayat gitu. Kita dapat ayat apa di hari itu yang merema, itu terus yang kita ulang gitu. Jadi kita nggak akan, eee, pikiran kita tuh jadi kayak ada relnya gitu loh, nggak akan keluar jalur yang melenceng ke sana sini gitu. Terus semua yang apa lagi tuh, semua yang manis itu berarti memikirkan hal yang membangun gitu, seperti kritikan, dari orang-orang juga yang sifatnya emang perbaikan gitu. Emang ya orang-orang itu juga mungkin bisa kita percaya gitu pendapatnya, dan yang diomongin itu juga, bener gitu, bener membangun gitu, bukan sekedar kayak komen-komen netizen yang cuma menjatuhkan gitu, itu nggak usah kita pikirin gitu. Nah, terus kita harus memikirkan semua yang sedap didengar itu berarti kita memikirkan hal yang membangun iman gitu, seperti misalnya kayak kesaksian gitu, kita dengar, di gereja atau cerita teman kita atau apa gitu, kesaksian mereka gitu yang, eee, misalnya ya mereka disembuhkan, mereka dapat mujizat apa, mereka mengalami apa, itu yang kita pikirin gitu. Jadi kayak misalnya, biasa kan mujizat, kesaksian tuh orang dengernya tuh mujizat, dapat mujizat kesembuhan gitu kan. Nah, kalau kita lagi sakit ya kita pikirin, itu juga gitu. Jadi kita punya, apa ya, kayak punya bensin gitu. Kalau orang itu Tuhan tolong, kalau orang itu disembuhkan, ya berarti kita juga gitu. Nah, berarti kan itu jadi nggak ada ruang buat kuatir gitu. Kita jadi udah percaya nih gitu, wah ya udah tinggal tunggu giliran, kalau dia udah ditolong pasti habis ini saya ditolong, kayak orang begitu. Nah, terus semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu berarti kita memikirkan hal yang mendorong kita untuk terus giat dalam pekerjaan Tuhan gitu. Jadi kita fokus nih mau buat pekerjaan Tuhan tuh kita kita mau ngapain gitu, yang kita bisa tuh kita lakuin apa gitu, kita, pelayanan apa gitu, dalam bidang apa, caranya gimana, itu kita lebih baik fokus memikirkan hal yang kayak gitu. Kenapa kita harus, fokus memikirkan pada hal-hal yang benar? Karena ini, di Yesaya 26 ayat 3, "You will keep," ini versi NLT itu New Living Translation kalau nggak salah. Itu dibilang, "You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you," gitu. Jadi orang-orang yang pikirannya tertuju pada Tuhan, yang benar-benar mikirin semua hal-hal yang baik tadi gitu, semua hal-hal yang benar tadi, itu akan Tuhan lindungi dengan damainya yang sempurna gitu. Jadi kita tuh bisa dengan kita berfokus pada hal-hal yang benar, kita fokus sama Tuhan gitu. Kalau udah fokus sama Tuhan, udah paket komplit lah gitu, kita udah utuh gitu, karena Tuhan yang akan, melindungi kita seutuhnya, seperti itu. Nah, poin terakhir, oke, lumayan lah ya. Masih bisa lah ya, 45 ya. Yuk. Poin terakhir, mencukupkan diri dan menjadi puas dengan apapun. Menjadi puas itu bukannya malas gitu kayak ya udahlah gue mah gini aja gitu. Enggak gitu, tapi puas di sini tuh adalah contentment. Berarti apa ya? Contentment tuh utuh gitu, puas gitu. Maksudnya kayak bisa dia punya visi nih, dia punya rencana untuk melakukan apa yang di depan, tapi dengan apa yang dia punya sekarang ini nih, dia udah bahagia gitu. Dia jadi nggak perlu uh, nunggu gitu, dia udah bisa merasa cukup dan puas pada apa yang ada hari ini, tanpa harus menunggu sesuatu terjadi terlebih dahulu gitu, paham nggak? Kayak
Kadang-kadang kita terjebak dengan jika dan maka gitu, kayak jika aku punya duit 200 T, aku akan bahagia gitu. Itu kan enggak gitu ya, dengan punya duit 200.000 gitu, tapi kita bahagia, kita puas gitu, itu bisa gitu, kayak ya cukup gitu untuk hari ini, ya cukup gitu. Kita enggak, kita bahagia kita tuh nggak beralasan gitu, nggak nunggu hal yang lain terjadi gitu. Nah, jadi kita juga dengan kalau mau cukup gitu, merasa cukup dan menjadi puas itu, kita juga nggak boleh membandingkan diri gitu, karena kalau kita ngelihat ke atas, ke orang yang lebih, kita akan ngerasa rendah diri gitu. Kalau kita ngeliat ke bawah, kita juga jadi sombong gitu, kayak lu mah nggak punya, gue mah punya gitu. Nah, itu kan jadi sombong, itu dua-duanya juga nggak bagus. Rendah diri juga nggak bagus, yang bagus tuh rendah hati gitu ya, bukan rendah diri gitu. Rendah diri nggak sama dengan rendah hati gitu. Nah, jadi kita belajar gitu biar hidupnya tuh balance gitu, karena kalau pelari terus berlari tanpa istirahat, itu juga nggak membuat dia jadi pemenang gitu, karena kan hidup ini kayak lari maraton gitu ya, harus ada ya, ada pace-nya gitu, ada ngatur kecepatannya gitu, ngatur napasnya biar bener-bener bisa sampai ujung gitu, nggak bisa nih kalau ngerasa nggak puas terus gitu, ngejar terus, kita selalu ngejar hal-hal yang kita nggak punya gitu, kita kejar terus, ya kita mau sampai kapan gitu, yang ada nanti kita ngos-ngosan gitu di tengah jalan, nggak sampai finish kayak gitu. Nah, apa ini? Oh, ini yang tadi. Oke, yang terakhir nih, menutup. Benar, udah kelar, swear. Bahagia itu pilihan, bukan karena keadaan gitu. Jadi kita nggak karena suatu keadaan kita baru bahagia gitu. Tapi dalam keadaan apapun, kita memutuskan gitu, kita memilih untuk bahagia gitu. Dan bahagia itu juga hasil dari berpikir, bertindak, dan hidup yang benar gitu. Jadi yang tadi tuh kita memikirkan hal-hal yang benar, dengan itu kan pikiran kita dikuasai oleh damai sejahteranya Tuhan gitu. Kita diarahin Tuhan, dituntun Tuhan. Jadi tindakan kita juga benar, dan hidup kita juga benar-benar terarah ke arah yang benar gitu. Kita jadi nggak punya waktu untuk khawatir gitu. Kita nggak akan melenceng ke kanan dan ke kiri. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Silahkan yang bertugas pengumuman.